Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi untuk kuliah malam ya secara daring, mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya kita membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa atau APS-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bidang arbitrase, di mana kita tahu bahwa arbitrase itu merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun secara litigasi. Nah, di sini ada beberapa alasan ataupun beberapa eh, beberapa pokok permasalahan yang sebenarnya menjadi dasar mengapa arbitrase itu dipilih menjadi sebagai alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang pertama di sini adalah kerahasiaannya, karena arbitrase itu dapat dilakukan tidak secara umum, artinya masyarakat umum itu tidak bisa mengakses apakah perkara tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui arbitrase ataupun tidak. Beda halnya dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang mana putusan pengadilan itu pasti akan dimasukkan dalam repositori pengadilan ataupun Mahkamah Agung, ya, dalam hal ini eh, pengadilan negeri yang menyelesaikan perkara-perkara perdata. Nah, itu hasil putusannya pasti dipublikasikan. Nah, beda halnya dengan arbitrase yang sifat kerahasiaannya itu sangat intens. Artinya, menghindari masalah yang bersifat personal misalnya, yang tidak ingin terpublis oleh kedua belah pihak, itu dapat menggunakan proses arbitrase. Kemudian yang kedua, sifatnya itu adalah informal. Nah, informal di sini bukan berarti tidak prosedural ya, teman-teman. Informal dalam hal ini adalah tidak menggunakan hukum acara perdata misalnya, dan tidak menggunakan hukum acara tun. Nah, itu yang dikatakan sebagai informal, artinya di luar hukum formilnya, di luar hukum formil. Kemudian yang ketiga, diputus oleh ekspor. Nah, diputus oleh ekspor yang dimaksud di sini adalah ada keterlibatan pihak-pihak yang dirasa menguasai secara langsung pokok permasalahan. Misalnya nih, sengketa bisnis, maka yang diundang ataupun yang ditunjuk, yang dipilih sebagai mediator, yang dipilih sebagai konsiliator, yang dipilih sebagai arbitrator, dalam hal ini eh, tema kita adalah arbitrase, berarti orang yang dipilih sebagai arbitrator adalah orang yang memang expert di bidangnya, misalnya masalah perpajakan. Jadi kalau itu memang sengketa pajak. Ada juga masalah bisnis, kalau itu sengketa bisnis. Kalau itu masalah lingkungan, kita mencari seseorang yang memang expert di bidang permasalahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah relatif murah dan cepat. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa yang lain, seperti alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Eh, Relatif murah dan cepat karena, seperti yang saya katakan, sifatnya yang informal. Ya, sifatnya yang informal bukan berarti tidak prosedural, tetapi mereka memiliki tingkat kecepatan yang sangat baik. Artinya, pada proses beracara dalam arbitrase itu tidak sekompleks beracara pada hukum acara di pengadilan. Karena tidak kompleksnya itu, maka biaya yang dikeluarkan itu cenderung murah dan terjangkau. Kemudian, yang ketiga, hukum acara dalam arbitrase ini dapat dikatakan fleksibel, artinya menyesuaikan kebutuhan dari para pihak yang bersengketa, namun tetap disesuaikan dengan undang-undang arbitrase. Kemudian yang keenam adalah putusan badan arbitrase yang final dan end binding. Artinya dalam hal ini adalah kalau misalnya
penyelesaian sengketa itu diselesaikan melalui jalur litigasi, masih ada upaya hukum selanjutnya yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan waktu tertentu, misalnya 30 hari untuk melaksanakan upaya hukum banding, ataupun upaya hukum kasasi, upaya hukum luar biasa yang lainnya. Nah, itu bisa dilakukan hanya dalam proses beracara di pengadilan. Sedangkan dalam proses beracara arbitrase itu tidak mengenal adanya upaya hukum lanjutan karena ini dikatakan bersifat final. Kemudian ada enforcement provisions nasional dan juga internasional. Misalnya Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi ke dalam undang-undang di Indonesia dengan Kepres nomor 34 tahun 1981, pengadilan tidak ataupun kurang melengkapi dirinya mengatur masalah hukum secara spesifik tertentu. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa arbitrase ini lebih dipilih ya, dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perkaranya. Karena di dalam pengadilan itu bukan berarti hakim ya, terutama hakim, bukan berarti hakim itu tidak menguasai kasus ataupun permasalahan, hanya saja di luar itu ada orang yang memang cenderung untuk menguasai permasalahan yang sedang disengketakan. Karena tidak semua hakim itu membidangi permasalahan, misalnya masalah pajak, misalnya masalah sengketa bisnis, dan lain sebagainya, karena ada memang hakim yang basicnya adalah secara keperdataan secara umum. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat khusus seperti itu, maka untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi unsur kesepahaman dari kedua belah pihak itu, mereka menganggap kurang, maka mereka bisa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase ini. Kemudian yang kesembilan adalah kesulitan Badan Pengadilan Nasional untuk menentukan jurisdiksinya. Nah, ini juga yang sempat ditanyakan oleh Mas Amir kalau nggak salah ya minggu kemarin, yang bertanya masalah, Ibu bagaimana ketika sengketa itu terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, ya kan? Nah, itu yang saya katakan bahwa ketika itu akan menyelesaikan permasalahan sengketa itu melalui jalur kemarin jalur negosiasi, ya, itu kan harus didaftarkan di pengadilan setelah adanya kesepakatan itu, perjanjian itu, nota kesepahaman itu. Nah, kemudian setelah disahkan oleh kedua belah pihak, kemudian akan didaftarkan kepada pengadilan, maka itu harus menentukan nih pengadilan mana yang berhak terkait jurisdiksinya itu. Nah, saya katakan bahwa di minggu kemarin itu harus menyesuaikan dengan kesepakatan para pihak, apakah ini akan menggunakan hukum di Indonesia ataupun hukum di negara lawannya ataupun warga negara asing itu. Nah, karena adanya kesulitan untuk menentukan jurisdiksi yang seperti ini, misalnya nggak mau ribet ataupun nggak mau mengurus yang sedetail itu, tidak mau yang seprosedural itu, teman-teman ataupun siapapun yang bersengketa itu dapat menggunakan alternatif seperti arbitrase. Kemudian, di sini ada beberapa keistimewaan penyelesaian perselisihan dari lembaga arbitrase. Nah, ini menjadi kelebihan tersendiri, ya, kelebihan tersendiri bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan. Prosedurnya lebih cepat, biaya murah, kemudian hasilnya memuaskan, menjamin kerahasiaan, dan bersifat bermanfaat bagi saudagar-saudagar bonafit. Nah, artinya dalam hal ini adalah mereka, para pelaku usaha, dalam hal ini sengketa bisnis, bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan juga seluas-luasnya terkait pemecahan masalah yang diberikan solusinya bagi pihak ketiga. Dalam hal ini adalah
Misalnya arbitrator. Nah, itu adalah pihak ketiga yang fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman, pemecahan masalah, dan juga solusinya. Kemudian yang keenam, mendapatkan keputusan yang lebih adil dan bersifat win-win solution. Ini sama, saya rasa seperti tadi dan juga pemahaman pada materi-materi yang sebelumnya bahwa ini adalah secara basically ini adalah dasar kenapa dan juga menjadi keunggulan, keistimewaan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Nah, ini teman-teman bisa simak di sini bagan dalam proses arbitrase. Jadi arbitrase di sini merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa menurut kebijaksanaan. Kenapa dikatakan kebijaksanaan? Karena di sini ada konsep penyelesaian secara musyawarah mufakat, masih mengedepankan hal itu, tidak mengedepankan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian di sini ada kesan bahwa arbitrase ini menyelesaikan sengketa tanpa memperhatikan hukum. Nah, bukan berarti tanpa memperhatikan hukum, hanya saja di sini seperti yang saya katakan tadi bersifat non formal ya, tapi bukan berarti tidak prosedural. Seperti yang ini ya, informal ataupun non formal. Nah, dikatakan seperti itu kenapa? Karena bukan berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ini tidak menggunakan proses yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Bukan seperti itu maknanya. Makna yang sebenarnya adalah mereka itu lebih mengedepankan musyawarah mufakat ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana di dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah sama-sama disepakati dan diamini oleh kedua belah pihak, maka itu berlaku asas pacta sunt servanda, di mana berlaku bagi kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. Kemudian, pandangan yang salah dan arbitrase ini menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum. Nah, ini yang saya katakan bahwa pandangan bahwa arbitrase itu tidak menyelesaikan permasalahan itu dengan memperhatikan aspek-aspek hukum. Nah, ini adalah pandangan yang salah, sehingga arbitrase ini menyelesaikan permasalahan itu tetap sesuai ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman bisa melihat pengertian arbitrase dalam pasal 1 dalam Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99. Di sini arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kalau kita lihat maknanya di sini adalah hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Jadi perkara di luar perdata, misalnya seperti sengketa tun ataupun perkara-perkara kasus-kasus pidana itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Selanjutnya di sini ada arbitrase ad hoc, arbitrase institusional, dan juga arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Nah, teman-teman juga bisa melihat bagian ini ya. Kompetensi absolut arbitrase. Kompetensi absolut arbitrase ini didasarkan pada perjanjian arbitrase. Factum de compromisindo. Ya, jadi ada unsur mengedepankan bagaimana mereka itu melakukan kesepakatan untuk mencapai kompromi-kompromi itu. Jadi kompromi itu diciptakan atas dasar musyawarah mufakat itu sehingga akte kompromis itu dapat diterbitkan ataupun dapat dikeluarkan. Nah, hal ini bersifat melekat dalam suatu klausul dalam perjanjian pokok. Makanya ini dibuat dalam perjanjian tersendiri dan terpisah. Ya. Kemudian perjanjian arbitrase ini juga dibuat sebelum sengketa terjadi. Nah, jadi seperti ini. Ada factum de compromisindo, ada juga akte kompromis. Di dalam kedua perjanjian arbitrase ini,
seperti yang pernah kita sempat bahas juga di dalam kelas, bahwa perjanjian arbitrase ini dapat dibuat sebelum sengketa terjadi, dan ini melekat pada klausul dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pra-kontrak, ataupun ini bisa dibuat dalam akte kompromis yang dibuat setelah sengketa itu terjadi. Nah, sengketa-sengketa yang dilakukan ataupun diselesaikan melalui jalur arbitrase ini, secara sederhana kita konsepkan bahwa mereka itu lebih fleksibel terhadap apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kalau misalnya para pelaku usaha itu membuat suatu kesepahaman, kesepakatan bahwa ini takut ya, khawatirnya di akhir nanti ataupun di pertengahan itu ada terjadi sengketa, maka mereka itu lebih proper terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sama halnya kita akan melakukan perjanjian kerja ataupun perjanjian kontrak. Nah, ketika itu dilanggar, maka konsekuensinya apa? Nah, gitu. Jadi ketika ini terjadi suatu permasalahan, maka konsekuensinya sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak itu dapat dilakukan penyelesaian melalui jalur arbitrase. Nah, ini yang dikatakan sebagai faktum de compromisendo. Jadi kompromi ini telah diatur di awal pada perjanjian pokok dan bersifat melekat. Sedangkan untuk akte kompromis, nah ini sama-sama dikatakan sebagai perjanjian arbitrase ya teman-teman. Jadi akte kompromis dan juga faktum de compromisendo ini sifatnya sama-sama sebagai perjanjian arbitrase. Untuk akte kompromis ini, karena ini dibuat karena ini ada di akhir ya, karena ini ada di akhir, dibuat setelah adanya sengketa, maka ini posisinya adalah dibuat terpisah dalam perjanjian tersendiri. Kemudian, untuk selanjutnya di sini bentuk-bentuk perjanjian arbitrase. Nah, ini yang saya katakan seperti di bagan tadi, ada Pactum de Compromisendo. Sorry, sebentar. Oke. Ada Pactum de Compromisendo. Di sini dalam perjanjian pokok berdiri sendiri, kemudian di sini ada akta kompromis. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi, Pactum de Compromisendo ini juga diatur dalam New York Convention tahun 1958. Jadi, Pactum de Compromisendo ini sebenarnya sebuah konsep penyelesaian sengketa secara arbitrase yang juga digunakan dalam hubungan internasional. Jadi, dalam hubungan internasional itu, penyelesaian sengketanya itu juga banyak menggunakan penyelesaian sengketa di luar peradilannya. Jadi menggunakan penyelesaian sengketa secara alternatif. Kemudian akta kompromis perjanjian arbitrase itu dibuat oleh para pihak setelah sengketa itu timbul. Nah, ini seperti penjelasan tadi yang saya jelaskan pada bagian itu. Kemudian perjanjian arbitrase ini karena merupakan kesepakatan yang berbentuk klausul arbitrase dan ini tercantum dalam suatu perjanjian yang tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, itu dikatakan factum de compromisendo, sedangkan untuk akta kompromis itu perjanjian yang dibuat tersendiri terpisah dan dilaksanakan di akhir dan dibuat pada akhir setelah adanya ataupun terjadi sengketa. Perjanjian arbitrase itu adalah suatu kesepakatan. Nah, ini seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. Maka dalam perjanjian arbitrase ini disepakati penyelesaian sengketanya melalui arbitrase dalam bentuk pertukaran surat. Nah, makanya ketika hal ini terjadi,
baik itu secara online ataupun antar negara dan lain sebagainya, maka ini dapat dilakukan dari jarak manapun dan tanpa harus datang ke tempatnya masing-masing. Dalam hal ini, untuk memfasilitasi hal tersebut, maka misalnya pengiriman melalui Telegram, Faximile, kemudian email dalam bentuk sarana dan dari telekomunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Nah, ini enaknya gitu ya. Ini kelebihannya menggunakan alternatif ataupun arbitrase itu. Karena penyelesaiannya itu lebih fleksibel menyesuaikan para pihak dan juga di mana posisi para pihak itu berada, domisilinya. Nah, pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Nah, ini juga menjadi kelebihan dari perjanjian arbitrase. Di dalam perjanjian arbitrase itu sudah mengikat para pihak dan juga memberikan pernyataan kepada lembaga peradilan bahwa yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase itu tidak boleh eh, siapapun ya dalam hal ini misalnya para pihak yang dirugikan lainnya itu menggugat melalui jalur pengadilan itu. Karena para pihak itu sudah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase secara tertulis untuk sama-sama menyepakatinya menyelesaikan sengketa itu melalui jalur arbitrase. Ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, kemudian pasal selanjutnya yang juga mengatur masalah perjanjian arbitrase itu adalah pengadilan negeri itu wajib menolak dan juga tidak ikut campur di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Jadi tidak boleh ada usulan lanjutan ataupun permohonan lanjutan dari hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Contohnya di sini. Nah, ini ada beberapa contoh ya, teman-teman. Beberapa contoh putusan arbitrase. Dalam hal adanya klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. Dan juga ini ditegaskan dalam perkara PT Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT Shoryamas. Nah, ini sudah berdasarkan keputusan nomor 3179 Kap garing PDT garing tahun 1984 pada tanggal 2 ini ya kasusnya, maka perkara Aju Forestry Company ini yang sudah diselesaikan, maka itu tidak dapat diselesaikan melalui tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri ini tidak berkuasa mengadili perkara itu. Karena dalam hal ini, kasusnya itu telah terbit perjanjian arbitrasenya. Nah, teman-teman di sini mungkin kita lebih spesifik lagi terkait materi arbitrase ini, karena ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui juga bahwa dalam suatu eh, proses ya, suatu proses untuk membuat perjanjian arbitrase ini ada beberapa klausul yang harus dilengkapi. Nah, meskipun tadi bersifat informal, tapi saya katakan bukan berarti tidak prosedural, maka di sini ada beberapa siklus yang harus dilalui ya. Contohnya adalah klausul arbitrase. Jadi beberapa hal yang perlu diisi terlebih dahulu di dalam perjanjian arbitrase itu. Yang pertama, tempat arbitrase. Nah, di mana arbitrase itu akan disepakati itu harus jelas. Misalnya di Sumeneb. Nah, itu harus sama-sama disepakati dan ditandatangani di situ. Kemudian jumlah arbitratornya, hukum yang berlaku. Apakah mau menggunakan hukum di Indonesia ataupun hukum di negara pihak yang lawan kita ataupun orang yang berada di luar negeri itu ataupun warga negara asing yang sedang bersengketa dengan kita.
Kemudian hukum acaranya, biaya atau biaya arbitrase akan ditanggung oleh siapa, kemudian wewenang arbitratornya, tidak ada pengadilan negeri dan banding ke PT. Nah, ini ada beberapa contoh klausul arbitrase yang telah dituangkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, bahwa segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan melalui negosiasi. Nah, ini juga ya teman-teman perlu diketahui bahwa dalam dalam proses membuat ataupun menyusun perjanjian arbitrase itu, Assalamualaikum. dalam proses membuat dan menyusun perjanjian arbitrase bukan berarti tidak ada permasalahan lagi. Kadangkala ini terjadi permasalahan, yakni tidak terjadinya kesepakatan, sehingga sehingga sedapat mungkin ini harus diselesaikan melalui negosiasi. Nah, jika tidak dapat terwujud kesepakatan itu sebagaimana dimaksud dari ayat 1, maka ini akan diselesaikan melalui seorang mediator yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian di ayat selanjutnya, jika tidak didapat kata sepakat lagi gitu ya, sebagaimana dimaksud dari ayat 2 pasal ini dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi ini ada tahapannya ya. Dalam menyusun suatu perjanjian arbitrase ini ketika terjadi ketidaksepahaman, ketika terjadi pertikaian, dalam hal ini ketidaksamaan pendapat misalnya. Nah, itu semuanya harus tetap dilakukan melalui prosedur ini. Yang pertama, dilakukan secara negosiasi. Kemudian tidak sepakat lagi, maka kedua belah pihak itu memanggil salah seorang mediator untuk dijadikan sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Tidak sepakat lagi, maka mereka itu dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kemudian, apabila putusan arbitrase dalam ayat 3 ini merupakan tingkat pertama dan terakhir bersifat mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Ini yang saya katakan bahwa dalam proses penyusunan, proses pembuatan perjanjian arbitrase ini yang muncul perselisihan kembali di luar perselisihan pokok yang telah dituangkan dalam perjanjian arbitrase itu, maka hal ini sudah akan bersifat final dan akhir ketika ini sudah diselesaikan pada tahap bani, ya, dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lanjutan. Nah, perselisihan-perselisihan ini juga, perselisihan-perselisihan ini adalah bagian dari proses pembuatan dan juga penyusunan perjanjian arbitrase. Ya. Baik itu yang berbentuk sebagai perjanjian yang dilakukan di awal ataupun perjanjian yang dilakukan di akhir setelah terjadinya suatu sengketa itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam pasal 23 itu, segala perselisihan yang timbul ini sama. Pasal ini, ya, pasal 23 ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kedua belah pihak ketika terjadi suatu sengketa lanjut, bukan suatu sengketa lanjutan, terjadi suatu sengketa yang diakibatkan di luar sengketa pokok yang sedang disengketakan, maka ini dapat diselesaikan melalui 3 tahapan. Baik melalui tahapan negosiasi, memanggil mediator, hingga pada tahap penyelesaian pada BANI, Arbitrase Nasional Indonesia, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional kalau itu dimasukkan pada perkara-perkara syariahnya. Kemudian perjanjian arbitrase ini setelah timbul sengketa, jika setelah timbul sengketa para pihak ini ingin menyelesaikan sengketa dengan arbitrase,
maka persetujuan tersebut itu harus dibuat secara tertulis dan juga ditandatangani oleh para pihak. Makanya, jika para pihak itu tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Nah, itu yang dikatakan bahwa hal ini sebenarnya bersifat informal, tapi bukan berarti ini tidak prosedural. Tetap harus sesuai dengan konsep hukum dan bukan berarti tidak ataupun melangkahi apa yang diatur ataupun apa yang menjadi ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini isi perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa. Nah, isi perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa ini ada beberapa hal. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ada perjanjian arbitrase yang memang sengaja dibuat dan melekat, ya, itu adalah de kompromi. Seperti yang di awal saya katakan dalam sebuah bagan. Kemudian ada perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Teman-teman bisa melihat di sini isi perjanjiannya apa saja. Jadi di dalamnya substansinya adalah masalah yang disengketakan, kemudian identitasnya, lokasinya, nama lengkap, kemudian jangka waktu penyelesaian sengketa itu juga harus sama-sama disepakati. Apakah akan disepakati sengketa ini selambat-lambatnya ataupun sekurang-kurangnya itu harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan misalnya. Itu harus sama-sama selesai, sama-sama clear gitu. Harus tertuang dalam perjanjian arbitrase yang dibuat terpisah dari perjanjian pokok. Kemudian, pernyataan kesediaan dari para pihak untuk menanggung biaya yang diperlukan pada tahap arbitrase ataupun jalur arbitrase ini. Nah, ini harus sama-sama diamini oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengingkaran terhadap kesepakatan yang sudah sama-sama disepakati itu. Kemudian, nah, perjanjian arbitrase itu tidak batal apabila salah satu pihak itu meninggal, salah satu pihak itu bangkrut, salah satu pihak itu novasi, kemudian salah satu pihak itu insolvensi, ya. Kemudian masalah pewarisan juga berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Nah, itu tidak batal karena perjanjian arbitrase itu memang ada yang dibuat di awal dan di akhir. Meskipun hal ini terjadi dan itu belum ditandatangani, ya, belum ditandatangani dalam hal ini artinya masih belum mencapai kesepakatan kan. Nah, kesepakatan kedua belah pihak terkait perjanjian arbitrase itu memang eh, ditandai oleh adanya tanda tangan dari kedua belah pihak itu. Makanya masalah eh, yang ada di slide ini, misalnya berakhirnya ataupun batalnya perjanjian pokok, perjanjian dialihkan kepada pihak yang lain, adanya novasi, insolvensi dari salah satu pihak, bangkrut, atau bahkan yang paling parah adalah meninggalnya, maka itu tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian arbitrase yang telah dibuat. Nah, teman-teman, untuk hukum acara arbitrase, teman-teman bisa melihat pada bagian berikut ini. Jadi di sini prosedurnya seperti inilah kurang lebih kalau kita buat simpel dalam sebuah bagan. Jadi di sini ada pemohon, ya, kan teman-teman sudah tahu sendiri, ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi badan tersebut adalah sebuah lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas menyelesaikan perkara-perkara melalui jalur arbitrase dengan prosedur seperti ini. Pemohon kemudian menyertakan surat tuntutannya ke badan ataupun sekretariat arbitrase dalam hal ini adalah BANI. Kemudian lanjut lagi di pemberitahuan, ya. Pemberitahuan ini diteruskan, ya, di-forward kepada termohon. Nah, dari itu, ini menunggu tanggapan dulu, menunggu tanggapan dari si termohon. Apakah tanggapan itu nantinya akan diserahkan lagi kepada pemohon untuk dapat didengar. Setelah itu, ketika ada tanggapan dari termohon, maka kedua belah pihak, pemohon dan termohon, dibantu dengan seorang arbiter yang telah ditunjuk, mau 1, 2,
itu sesuai dengan kesepakatan dan juga sama-sama didengar pendapatnya, maka nanti perjanjiannya itu dapat disahkan. Ini ya, teman-teman juga dalam sebuah bagan tempat arbitrase. Jadi tempat arbitrase itu di mana ini bukan berarti tempat persidangan itu di pengadilan negeri ya, bukan di sebuah pengadilan, tapi memang ada ruangan khusus yang dikhususkan untuk beracara arbitrase. Kita kenal ada hukum beracara untuk penyelesaian perkara arbitrase. Kemudian di sini ada tempat arbitrase, tempat persidangan itu dilaksanakan untuk mendengar pendapat kedua belah pihak ya, termohon, pemohon dan termohon. Kemudian ini tempatnya itu memang telah dipilih oleh para pihak. Jika para pihak tidak menentukan, ini boleh ditentukan oleh arbiter. Nah, kesepakatan terkait tempat kemudian memiliki makna penting bahwa hukum material apa yang harus dipakai. Misalnya berkaitan dengan lex arbitrarinya. Misalnya berkaitan dengan tempat gugatan pembatalan putusan. Ini semuanya harus clear dulu dan harus sama-sama sepakat terkait makna penting dari hukum material yang memang harus sama-sama disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Ini gunanya adalah untuk melengkapi dan untuk menghindari adanya perselisihan yang juga yang juga muncul dari adanya proses-proses persidangan dan juga beracara dalam arbitrase, dalam jalur arbitrase ini. Kemudian hukum yang dipakai. Jadi arbitrase dalam hal ini memeriksa, mengadili. Dalam proses pemeriksaan dan mengadili pada hukum acara arbitrase ini, mereka itu harus menentukan mau memakai yang mana hukumnya. Misalnya, kalau hukum secara internasional menggunakan arbitrase internasional yaitu choice of law, ada ex aequo et bono. Jadi arbiter dapat memakai asas ini apabila permintaan dari para pihak itu mendukung. Jika tidak ada, arbiter harus menggunakan hukum. Nah, jika tidak ada choice, jadi tempat arbitrase itu dapat ditentukan. Makanya ex aequo et bono, kemudian hukum yang dipakai itu harus diperiksa ataupun harus dilakukan pemeriksaan tersebut dalam bentuk acara arbitrase. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik. Makanya di sini gunanya ataupun fungsinya dari peran arbiter adalah orang yang memang benar-benar memahami proses beracara dalam acara arbitrase, kemudian mengerti sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, maka according to the right and good atau from equity and confidence. Jadi sesuatu ini akan dianggap baik dan dianggap benar sesuai dengan apa yang dianggap baik dan benar itu. Makanya ada beberapa yang mengatakan bahwa asas ex aequo et bono ini adalah kebebasan para arbiter untuk memutuskan sengketa. Nah, ini kenapa mereka itu diberikan hak yang seluas-luasnya untuk menentukan hukumnya seperti apa sebelum arbiter itu menggunakan asas ataupun prinsip ex aequo et bono ini. Karena pada prinsipnya seseorang yang memiliki kompetensi di bidang arbiter dan dapat dipilih sebagai seorang arbiter itu adalah orang yang expert di bidangnya, sehingga secara sederhana ex aequo et bono ini memiliki peran penting dan juga memiliki kontribusi besar bagi seorang arbiter untuk memakai misalnya hati nuraninya ataupun memakai pengetahuannya, keilmuannya, ya, kepakarannya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini ada beberapa penjelasan juga tentang pengangkatan arbiter. Jadi, ini melalui kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian arbitrase. Ditunjuk berdasarkan klausul dalam kontrak oleh
orang ketiga melalui ketua lembaga profesional seperti BANI atau Basarnas. Nah, ini ditunjuk oleh pengadilan negeri biasanya dan di sana. Nah, ini ada beberapa, mungkin teman-teman bisa juga dijadikan referensi sebuah profesi suatu hari ketika teman-teman memang ingin fokus membuka jasa gitu ya, jasa. Teman-teman bisa memperhatikan syarat dari seorang arbiter ini bagaimana. Yang pertama itu harus cakap melakukan perbuatan hukum. Jangan sampai menjadi seseorang yang tidak cakap hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kemudian berusia paling rendah 35 tahun. Nah, ketika nanti kalian sudah berusia minimal 35 tahun, kemudian tertarik untuk menjadi seorang arbiter, teman-teman bisa mendaftarkan diri dan bisa memprosesnya sesuai syarat-syarat ini. Kemudian, tidak memiliki hubungan keluarga. Ini sama seperti dalam hukum acara di pengadilan ya. Kemudian tidak memiliki kepentingan finansial ataupun kepentingan lainnya atas putusan arbitrase. Jadi tidak apa ya, di sini itu dimungkinkan seminimal mungkin, bahkan harus tidak ada gitu ya, harus tidak ada unsur dari suap menyuap, kemudian kepentingan, relasi kuasa dan lain sebagainya, itu sebagai tolak ukur ataupun sebagai indikator bahwa seseorang itu tidak ada kepentingan dan juga kebutuhan secara finansial, maka itu harus bebas dari hubungan-hubungan pekerjaan, hubungan kontrak dengan si orang yang berperkara itu. Makanya harus benar-benar seorang yang objektif, seseorang yang memang objektif terhadap penyelesaian perkara itu dan tidak ada kepentingan lain selain menyelesaikan perkara. Kemudian memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya, paling minim 15 tahun. Misalnya nih, ada yang memang orang yang expert di bidang penyelesaian permasalahan di bidang hukum bisnis. Kemudian ada yang di bidang masalah lingkungan, korporasi, dan lain sebagainya. Maka itu minimal harus pernah berkecimpung di dunia itu, minimal 15 tahun. Dengan dibuktikan oleh apa? Misalnya kartu anggota, ataupun struktur organisasi di situ, kemudian karya-karya yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita itu sudah mendalami background keilmuan kita minimal 15 tahun itu. Kemudian hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dibolehkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang arbiter. Ini sudah diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Nah, ini ya teman-teman, ada beberapa prosedur yang bisa kita lihat bersama. Proses pengangkatan arbiternya. Jadi ini sengketa perdata, di sini ada debitor, ada kreditor. Nah, biasanya kalau dalam masalah sengketa bisnis kita kenal ada debitor, kreditor. Nah, biasanya debitor dan kreditor ini nih yang bersengketa ataupun memiliki perkara dan diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan. Nah, debitor ini bisa menunjuk arbiternya masing-masing. Kemudian menunjuk seorang ketua dari kedua arbiter yang sama-sama telah disepakati itu. Boleh memilih hanya seorang arbiter atau boleh juga masing-masing pihak itu memilih arbiternya yang dianggap kompeten dan memahami. Kemudian, arbiter para pihak bukan mewakili kepentingan mereka. Arbiter adalah hakim. Nah, ini yang saya maksud, bukan, dan ini ya, bukan berarti arbiter yang dipilih oleh debitor, kemudian arbiter yang dipilih oleh kreditor, itu mewakili suara mereka. Dan mereka itu bukan merupakan keterwakilan dari masing-masing pihak. Karena apa? Mereka itu di sini posisinya tidak memiliki kepentingan apapun selain menyelesaikan perkara yang seadil-adilnya. Selain membantu untuk membuat terang perkara itu, permasalahan itu, ataupun sengketa itu. Makanya di sini arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak itu tidak boleh memihak si A ataupun si B. Tidak boleh memihak debitor ataupun kreditor, meskipun dalam hal ini mereka yang membayarnya, yang membayar honornya maksudnya ya.
Kemudian pada tahap pembuktian, ya di sini juga ternyata setiap orang yang mendalilkan bahwa dia itu memiliki hak, meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak ataupun peristiwa tersebut. Nah, ini yang saya katakan bahwa di dalam hukum perdata itu berlaku asas pembuktian terbalik. Kalau dalam hukum pidana, yang membuktikan bahwa dia itu bersalah adalah si penggugat, adalah seorang yang korbannya, pelakunya, itu yang harus membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata itu berlaku asas pembuktian terbalik. Ya, seperti itu. Di sini alat bukti berdasarkan KUH Perdata di dalam pasal 1866 ini sebenarnya sama seperti dasar hukum perdata. Ada bukti tertulis, kemudian saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Ini ada beberapa hal yang memang berbeda dalam hukum pidana. Sifat putusan arbitrase. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa sifat putusan arbitrase ini adalah final dan mengikat para pihak, atau kita sebut dengan binding. Inkrah lah kalau dalam istilah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan itu kita sebut dengan inkrah. Jadi tidak ada upaya hukum lainnya ketika ini sudah dianggap sepakat dalam perjanjian arbitrase dan ini bersifat final, mutlak, dan terakhir seakhir-akhirnya gitu ya. Tidak ada upaya hukum banding atau kasasi dan upaya hukum luar biasa lainnya. Kemudian di sini untuk pelaksanaan putusan, ini adalah masalah yang paling krusial dan paling mendasar dalam jalur arbitrase. Jadi keberhasilan arbitrase ini bergantung pada itikat baik para pihak. Apakah para pihak itu memang benar-benar ingin menyelesaikan sengketanya itu melalui jalur arbitrase? Jangan-jangan ada kepentingan tersendiri yang memang ingin didapatkan melalui seorang arbiter. Nah, itu tidak boleh dan itu sudah termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Karena pada hakikatnya seorang arbiter itu tidak boleh mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memang dikehendaki oleh orang yang membawanya ke situ. Nah, di dalam perjanjian arbitrase itu, pada akhirnya, di akhir, itu akan ada putusan arbitrase. Nah, itu juga menjadi rangkaian dalam proses beracara dalam jalur arbitrase. Setelah adanya permohonan, kemudian pembuktian, dan lain sebagainya, kemudian pembacaan, ya, pembacaan nota kesepahaman, pembacaan nota ataupun perjanjian arbitrase itu, kemudian mendengarkan tanggapan para pihak dan lain sebagainya, hingga nanti telah disusun penyelesaiannya. Maka di sini akan ada sifat putusan arbitrase yang bersifat final, mengikat dan juga binding. Mengikat ataupun binding dan akhir. Pelaksanaan putusan arbitrase ini pelaksanaan putusan, ada dua, sesuai dengan sifatnya itu tadi. Ada yang bersifat nasional dan internasional, ini sesuai dengan skopnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum saya lanjut? Saya, Bu, saya. Oke, Mas Amir, monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu, terkait persoalan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, yang mana itu skopnya atau skalanya internasional. Misalkan hari ini perusahaan transnasional itu juga masuk sebagai subjek hukum, di mana juga melakukan yang namanya itu perjanjian, kan seperti itu. Nah, terus cara menyelesaikan
suatu apa suatu permasalahan melalui jalur non litigasi atau arbitrase itu ketika misalkan itu beda negara, Bu. Itu yang sedikit masih saya bingung seperti itu. Misalkan ada suatu perusahaan di Amerika itu melakukan suatu perjanjian dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Lah terus kemudian ada suatu sekta yang terjadi. Lah maka apakah ketika misalkan ingin menyelesaikan suatu masalahan tersebut melalui jalur arbitrase, dianggaplah yang mempunyai perusahaan itu harus ke Indonesia dulu untuk kemudian yang menyelesaikan permasalahannya itu atau bagaimana, Bu? Yang dimaksud saya itu terkait dengan itu, Bu. Apa namanya ya? Kalau melalui jalur litigasinya itu eh, asas kompetensi relatifnya kalau persoalan terkait kalau melalui jalur litigasi lah istilahnya. Mungkin Ibu bisa memahami itu. Oke. Ya, itu saja Bu pertanyaan saya. Itu melalui pengadilan di Indonesia atau di luar negeri seperti itu. Oke, terima kasih Mas Amir. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Amir, sorry. Halo, suara saya terdengar ya Mas Amir? Halo, Iya, Mas? Ibu. Oke. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Amir itu adalah masalah menentukan jurisdiksinya, ya kan? Menentukan jurisdiksi dari pengadilan. Ini menjadi kelebihan mengapa arbitrase itu juga dipilih sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional, ya kan? Karena tadi Mas Amir mencontohkan beberapa permasalahan internasional. Nah, di sini sudah ada Konvensi New York 1958 yang juga sudah diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 bahwa effortnya jadi dari perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan, baik itu dilakukan perjanjian arbitrase ya, yang saya maksud perjanjian arbitrase itu kan dapat dilakukan di awal, baik itu secara factum de compromisendo ataupun pakai akte kompromis. Nah, dari kedua akta ini yang telah disepakati baik di awal ataupun di akhir, maka ini menjadi kelebihan dari arbitrase itu. Apakah akan diselesaikan melalui hukum negara mana? Nah, kalau misalnya ini sudah bersifat internasional, maka penyelesaiannya itu disepakati apakah hal itu digunakan hukum negara A ataupun negara B. Nah, ini tidak terlepas ataupun menjadi bagian yang satu dengan peraturan ataupun penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, Mas, karena ini berbeda proses dan juga prosedurnya layaknya hukum acara di pengadilan. Karena untuk menentukan jurisdiksi suatu peradilan itu memang tidak sesederhana itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya arbitrase ini dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam sengketa internasional, karena sulitnya untuk menentukan yurisdiksi dari badan peradilan itu. Makanya pengadilan itu tidak atau kurang melengkapi dirinya untuk mengatur masalah hukum secara spesifik itu. Nah, maka dari sini, Mas, arbitrase ini sesuai dengan prosedurnya itu tadi, hukum acaranya itu tadi, kita kan tahu nih ada kompetensi absolut dari arbitrase itu. Kompetensi absolut itu memang didasarkan pada perjanjian arbitrase, baik itu factum de compromisendo dan juga akte kompromisnya, Mas. Jadi ketika faktum kompromisendo itu melekat dalam suatu perjanjian pokok, maka itu dibuat sebelum sengketa itu terjadi. Nah, ketika sebelum sengketa itu terjadi, maka itu kan melekat ya, Mas. Kalau itu sebelum terjadinya sengketa, itu kan melekat pada perjanjian pokok. Misalnya perjanjian bisnis. Nah, perjanjian arbitrase ini yang diterbitkan ataupun dibuat sebelum terjadinya sengketa, itu kan dikatakan factum de compromisendo dan melekat pada perjanjian pokok. Nah, ketika mereka menetapkan ingin melakukan perjanjian bisnis, misalnya, seperti perusahaan transnasional dan lain sebagainya,
itu harus menentukan hukum negara mana yang akan mereka gunakan. Misalnya mau menggunakan perjanjian hukum di Indonesia dengan hukum bisnisnya, maka secara otomatis perjanjian arbitrasenya itu juga mengikuti perjanjian pokok. Begitu, Mas Amir. Ada lagi tanggapan, Mas Amir? Oh, jadi begini ya Bu. Untuk kemudian menentukan terkait persoalan yurisdiksi, anggaplah badan arbitrase mana yang kemudian berwenang untuk menangani persoalan tersebut, maka harus kalau misalkan di awal menggunakan eh, akte kompromitendo itu Bu, maka harus disepakati antara dua belah pihak ya Bu. Begitupun kalau misalkan menggunakan yang namanya akte kompromis, di mana akte tersebut merupakan sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan suatu sengketa, tapi setelah sengketa itu selesainya sengketa. selesai seperti itu. Ya, Nah, setelah selesainya sengketa ya. Karena faktum de compromisindo itu melekat ya Mas, artinya jadi satu dengan perjanjian pokok, maka perjanjian pokok itu juga harus ditentukan di awal. Mereka itu mau melakukan hubungan bisnis dengan negara A dengan negara B, tapi hukum yang mana yang nantinya akan digunakan? Nah, itu sama. Jadi prosesnya itu berkesesuaian dengan ketika terjadi sengketa nantinya. Gitu, Mas Amir. Ada lagi Mas Amir? Baik Bu, itu saja mungkin Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Sama-sama Mas. Saya mau bertanya, Bu. Siapa ya? Nauman Dani ya? Ya, Nauman Dani, Bu. Oke, silakan Nauman Dani. Ini Bu, saya kurang paham dengan tadi yang jelaskan Ibu tentang tidak tidak dapat dibatalkan putusan arbitrase karena orang itu meninggal atau orang itu bangkrut. Bagaimana itu, Bu? Tidak dapat dibatalkan, bagaimana itu lanjut? Kalau lanjut kan putusan arbitrase itu harus melalui kesepakatan kedua belah pihak, Bu. Dan kalau tidak lanjut, bagaimana kalau pihak yang masih hidup atau pihak yang tidak bangkrut itu tidak terima, Bu, masih mau lanjut? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Nauman Dani. Pendet, Mas. Aduh, lesu tuh ya. Oke, pertanyaannya Mas Dani. Bagus, terima kasih. Jadi gini Mas, tadi saya mengatakan ada beberapa hal ya, beberapa hal yang tidak menyebabkan batalnya perjanjian arbitrase. Dengan catatan, perjanjian arbitrase itu sudah dibacakan putusannya. Jadi perjanjian arbitrase itu sudah sampai pada tahap pembacaan putusan. Ya. Jadi tahapan ataupun proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu kan pertama adanya permohonan, ya kan? Kemudian pemilihan arbiter, kemudian di tahap penyampaian kepada termohon, kemudian tanggapan, kemudian pembacaan surat perjanjian arbitrasenya. Kemudian di akhir setelah mencapai putusan, setelah mencapai kesepakatan dengan bantuan arbiter, terakhir adalah dibacakan putusan arbitrasenya. Nah, setelah akhir sampai proses pembacaan putusan arbitrase itulah yang dikatakan sebagai final dan binding. Tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Yang dimaksudkan di sini itu kan sudah final nih Mas, perjanjian arbitrasenya selesai, clear dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Itu posisinya berada di situ yang dikatakan ketika salah satu itu meninggal tapi itu sudah dibacakan putusannya, maka itu tidak menyebabkan batalnya perjanjian arbitrase itu. Misalnya tiba-tiba bangkrut, kemudian tapi masih belum melaksanakan ya, dalam hal ini misalnya gini Mas, Mas Amir dengan Mas Dani bersengketa masalah bisnis, terjadi one prestasi misalnya. Seharusnya dalam hal ini Mas Amir itu harus membayarkan ganti rugi sebesar 500 juta. Misalnya dalam perjanjian arbitrase dan itu sudah final ingkrah gitu ya Mas. Dalam pertengahan waktu yang itu harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan,
ya. Di bulan kedua tiba-tiba amit-amit ya, pihaknya Mas Amir itu meninggal misalnya, atau bangkrut, atau insolvensi, atau hal yang lainnya. Itu tidak menyebabkan perjanjian arbitrase itu batal. Dalam hal ini, misalnya Mas Dani mau melakukan gugatan secara keperdataan ke pengadilan, itu nggak bisa, Mas, karena sifatnya itu sudah final, berakhir. Nah, itu yang dikatakan ketika salah satu pihak di pertengahan tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian arbitrase itu, maka itu tidak membatalkan perjanjian arbitrase, sehingga pokok permasalahan yang awalnya diselesaikan melalui arbitrase itu bisa naik lagi ke pengadilan. Itu yang dimaksud. Begitu, Mas Dani. Berarti pihak yang kalah itu tetap menjalankan eksekusinya itu. Di dalam arbitrase, Mas, itu tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Jadi, sama-sama melaksanakan kewajibannya yang disengketakan itu. Karena gini, orang yang bersengketa itu menganggap bahwa dirinya itu kan sama-sama benar biasanya. Orang yang bersengketa itu menganggap dirinya yang dirugikan, dirinya itu benar. Biasanya gitu kalau orang yang bersengketa. Kemudian dalam penyelesaian secara arbitrase ini akan dicari nih solusinya. Misalnya Mas Dani bukan membayar ya, mengganti kerugian secara ini ya, ganti rugi secara non material misalnya. Kemudian Mas Amir mengganti secara materialnya ataupun uangnya gitu ya. Itu sama-sama dibebankan kedua belah pihak sehingga sama-sama sepakat dan tidak ada apa ya, orang yang merasa dirugikan, orang yang merasa tidak adil gitu loh. Jadi putusan arbitrase itu sama-sama mencapai keadilan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dikatakan pihak A menang, pihak B kalah. Beda dengan hukum dalam acara perdata di pengadilan. Itu pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak penggugat misalnya dengan pihak tergugat, kadang ada yang pihak tergugat justru menang. Ada yang pihak penggugat justru yang kalah. Nah, itu yang menyebabkan adanya kesenjangan yang terjadi dan mengakibatkan adanya pertikaian dan juga permasalahan yang baru. Nah, kalau dalam arbitrase ini, Mas, itu menghindari adanya yang menang dan yang kalah, sehingga ini berpotensi terhadap penyelesaian secara win-win solution, mencari solusi gitu sebenarnya kita itu. Gitu, Mas Dani. Begini, Bu, misal saya kan, Bu, dari putusan arbitrase itu saya disuruh saya dan Mas Hamir itu, dan yang saya itu disuruh bayar misal 5 juta, dan saya mengalami kebangkrutan atau meninggal, itu tetap dijalankan atau gimana, Bu? Tetap saya bayar atau gimana, Bu? Kalau saya misal meninggal gitu, atau ada pihak yang menggantikan atau dari keluarga atau di PT itu atau gimana, Bu? Oke, terima kasih. Oke, saya paham pertanyaannya Mas Dani. Jadi setelah saya jelaskan tadi, sekarang ada pertanyaan lanjutan bahwa katakanlah ini sudah berjalan, katakanlah ini sudah separuh melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kita lihat dulu Mas di dalam perjanjian arbitrasenya itu, apakah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bangkrut, meninggal, apakah ini akan dilanjutkan oleh pewarisnya, gitu kan ya? Apakah ini akan dibayarkan kewajiban dari pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian arbitrase atau tidak? Itu kita lihat dulu dalam perjanjian arbitrasenya, tertuang seperti itu atau tidak. Nah, apabila itu tidak tertuang, kita kembali lagi nih dalam hukum perdatanya. Ketika hal itu tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, maka itu dapat berpindah kepada ahli waris. Ya, kita tahu kan dalam hukum perdata ada yang semacam itu. Jadi ada pasifa dan ada aktiva. Dalam pasifa itu adalah yang bersifat pasif, artinya hutang. Hutang itu masuk pasifa. Ya, tanggungan itu masuk pasifa. Cicilan itu masuk pasifa. Aktiva adalah harta yang masih bisa kita gunakan.
Sedangkan pasifa itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan. Dan semuanya, aktiva dan pasifa ini pasti diwariskan kepada ahli warisnya. Sama ketika orang itu meninggal, dan dia itu masih punya tanggungan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian arbitrase, maka kita kembali ke aturan dalam hukum perdata itu. Itu akan dibayarkan oleh si ahli waris ini. Ketika itu masih ada aset, ya sebelum ke ahli waris ini ya, sebelum ke ahli waris, ketika itu masih ada aset ataupun ada harta kekayaan, maka secara otomatis itu harta kekayaan itu akan dieksekusi, akan dilakukan pelelangan untuk membayarkan tanggungan-tanggungannya. Gitu ya, Mas Dani? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Mas. Yang lain, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-temanku, mahasiswaku? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut sebentar lagi, sedikit lagi. Tadi sampai di mana dah? Oh, sampai di sini. Dikit. Nah, kita lanjut sebentar, sedikit lagi. Di sini ya, pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Jadi, putusan arbitrase itu terhitung dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan itu diucapkan. Lembar asli atau salinannya secara otentik itu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Ini sama prosesnya seperti pada proses negosiasi kemarin. Jadi memang dokumen yang sudah dibacakan itu memang harus didaftarkan dan disahkan. Untuk apa? Untuk menghindari adanya upaya hukum. Misalnya, untuk menghindari adanya gugatan ya ataupun permohonan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan permasalahan pada pokok perkara yang sama. Kemudian, penyerahan dan pendaftaran itu dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir di pinggir putusan yang dilakukan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan itu merupakan akta pendaftaran. Kemudian arbiter itu atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembaran asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Ini secara prosedural ya, teman-teman bisa juga sambil melihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase. Di situ juga sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, proses pendaftarannya, pembacaan putusannya, dan lain sebagainya sudah ada di situ. Kemudian tidak dipenuhinya ketentuan berakibat putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Kemudian semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak sesuai kesepakatan, kembali lagi. Kemudian putusan arbitrase ini bersifat final atau binding dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ya. Kemudian tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Dalam hal para pihak ini tidak melaksanakan putusannya secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Kadangkala ya teman-teman, kadangkala sudah final, sudah dibacakan putusannya, sudah didaftarkan ke pengadilan. Tapi di pertengahan jalan ada yang tidak beritikat baik ternyata. Ada yang tidak secara sukarela melaksanakan apa yang telah disepakati. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara melakukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mengeluarkan surat perintah, ya, surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri untuk memerintahkan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu agar segera melakukan ataupun memenuhi kewajibannya.
Perintah itu diberikan dalam waktu 30 hari setelah permohonan eksekusi itu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua PN memberikan perintah pelaksanaan, ini sama sangat prosedural juga, apakah putusan arbitrase ini memenuhi ketentuan atau tidak, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase ini tidak memenuhi ketentuan, ya, jadi Ketua Pengadilan ini berhak juga menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Nah, ini kembali lagi ya, ada juga ternyata putusan arbitrase itu yang ditolak oleh pengadilan. Selama putusan arbitrase itu tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi prosedur undang-undang misalnya. Ada yang cacat hukum misalnya di dalam perjanjian arbitrasenya, sehingga tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan putusan arbitrase dan ditetapkan oleh ketua pengadilan, itu bisa ditolak. Nah, oleh karena itu bisa dikembalikan lagi untuk dapat diperbaiki sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian ketua pengadilan ini tidak memeriksa alasan ataupun pertimbangan dari putusan arbitrase karena ini adalah substansial, ini adalah kewenangan dari kedua belah pihak dan juga arbiter. Jadi tidak lagi diperiksa secara substansi, tapi kalau ketentuan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak itu berhak karena itu termasuk pada layak atau tidak putusan itu dibacakan atau ditetapkan. Kemudian tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Negeri atau putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat. Jadi perintah Ketua Pengadilan itu ditulis pada lembar asli dan salinan secara otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kemudian, putusan arbitrase ini telah diberikan perintah Ketua Pengadilan Negeri, kemudian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada pelaksanaan putusan tersebut, sesuai perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya bisa cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjelaskan materi dan kita bisa lanjut diskusi minggu depan ataupun di grup. Tidak apa-apa. Saya bisa akhiri perkuliahan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang parkir. wabarakatuh. Yang parkir.